Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya. Di sekolah minggu hari ini ketemu lagi dengan Kak Claudia, Dan ada Kak Vinta dan ada Kak Kak Dreda dan ada Putri yang nanti akan menyampaikan firman buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah pada pagi hari ini? Sehat semua? ya, Kak harus Vinta, sehat ya. sehat? Sehat dong. Puji Ya, Tuhan. puji Kak Tuhan. Dreda, sehat? Oke, semuanya ternyata sehat nih Kak Vinta. Iya. Oh ya, Kak Claudia, Iya. saya Gimana mau nih tanya Kak? nih. Kakak pernah nggak buat janji sesuatu? Buat janji ya Kak? Iya, Kayaknya pernah Kak. pernah Iya. ya. Gimana Kak Vinta? Ada nggak adik-adik di rumah itu yang buat janji sesuatu Iya. tapi lupa, nggak Tepatin. Tepatin. Oke. Nah, kayak misalnya, Apa kalau nih yang Kak? sekarang Iya. semuanya kan ada di rumah nih. Iya bener. Belajar nggak, ngerjain PR nggak, Nah, ngerjain itu. tugas sekolah nggak, ya kan? Iya bener. Katanya tadinya mau janji, aku nggak akan nakal lagi Bu, Iya. aku nggak akan nakal lagi Pak, ya Bener. kan? Mau belajarnya juga mau Uh-uh. tambah rajin nih Kak Nah, Vinta. katanya gitu. Ayo, ada yang nepatin Ada nggak? janji, ada Ya. yang nggak nepatin janji. Harusnya semuanya ditepatin ya. Bener. Ya, soalnya Tuhan Yesus aja selalu menepatin janjinya. Bener banget kan? tuh Kak Vinta. Kalau setelah badai, Tuhan Yesus pasti akan memberikan pelangi, ya kan? Bener. Tuh. Nah, sekarang sebelum kita memulai acara, Kita mau pujikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, boleh nih disiapin dulu Alkitabnya, alat tulisnya, dan boleh duduk yang manis, yang baik, dan tenang. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak Vinta, kita mau berdoa bersama. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan boleh perbolehkan kami untuk berkumpul kembali bersama di rumah kami masing-masing Tuhan untuk bersekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan boleh berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan juga boleh berkati Putri yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Ya. tapi sebelum itu kita menyanyikan Seperti rusa Rusa rindu. Rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya baik-baik dan sehat semuanya. Anak-anak, baru saja kita semua memuji nama Tuhan, mengawali ibadah pagi hari ini. Nah anak-anak, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan akan kita baca bersama-sama. Yuk semua kita mengambil Alkitab kita masing-masing. Yuk kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Mari kita akan baca bersama-sama anak-anak. Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan serta melakukannya. Anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan bercerita tentang keluarga Nuh. Tentunya anak-anak masih ingat dan sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang Nuh? Iya, bagus ya. Nah anak-anak, Nuh adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika zaman Nuh, seluruh umat manusia banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Nah anak-anak, Nuh dan keluarganya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Allah akan menghukum manusia dengan air bah, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh
Allah. Lalu apa yang harus Nuh dan keluarganya dikerjakan? Nah anak-anak, mari kita lihat bagaimana Allah berfirman kepada Nuh. Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Anak-anak tahu bahtera. Apa itu bahtera? Bagus, ya. Bahtera itu adalah kapal yang besar sekali. Ya, kapal yang besar. Nah, kapal yang besar ini dibuat Nuh dan anak-anaknya atau dengan keluarganya atas perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya untuk membuat bahtera? Anak-anak, Tuhan akan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan akan mendatangkan hujan yang deras selama 40 hari. Nah, anak, kita akan melihat bagaimana ketika hujan turun selama 40 hari. Iya, banjir ya anak-anak ya, banjir. Nah anak-anak, tetapi Allah sudah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya, bersama ternak-ternaknya masuk ke dalam bahtera yang dibuat tadi. Anak-anak tahu bagaimana rasanya 40 hari berada di dalam bahtera. Bosan tidak? Bosan ya? Iya, bosan ya. Nah, makanya anak-anak Nuh dan keluarganya ini semua juga merasakan di dalam bahtera itu yang dilihat hanya apa? Hanya air. Kalau dibuka jendela bahtera kelihatannya hanya ada air. Ya, bosan ya anak-anak? Iya, tetapi Nuh bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama menantunya, mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah. Jadi mereka nggak merasa bosan, ya. Mereka bersuka cita tetap di dalam bahtera itu. Sampai 40 hari, ya, air turun, air hujan turun terus ya. Terjadilah banjir. Banjir itu tinggi anak-anak. Mau ngungsi kemana? Naik meja. Mejanya tenggelam. Mau naik ke almari. Almarinya tenggelam. Naik ke genting. Genting rumah ya. Rumahnya tenggelam. Ya, sampai gunung pun juga tenggelam. Lalu bagaimana manusia yang lain? Mereka mati. Karena manusia itu adalah manusia yang tidak taat pada Tuhan. Berbeda dengan Nuh dan keluarganya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka mereka selamat dari air bah itu. Nah anak-anak, sekarang kita lihat ketika setelah 40 hari selesai, air mulai surut ya. Keluarga Nuh keluar dari bahtera. Ternak-ternaknya Nuh keluar dari bahtera. Ya. Nah, anak-anak, berapa orang yang keluar itu kira-kira? Hanya 8 ya anak-anak ya. Hanya 8 orang ya. 8 orang itu siapa saja coba? Nuh, istrinya, kemudian Nuh punya anak 3, terus punya menantu 3, jadi 8. Kemudian banyak ternak-ternak lain yang dibawa Nuh di dalam bahtera. Ya, ada kambing, ada ayam, ada apa lagi Nenek? Iya, ada kuda ya. Dah banyak sekali ya. Nah, anak-anak, lalu Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi.
janjinya Allah begitu loh anak-anak kepada Nuh dan keturunannya ya. Nah, janji Allah ini kemudian diberi tanda. Nah, tandanya itu seperti busur anak-anak. Bentuk busur begitu berwarna-warni. Kira-kira namanya apa? Itu ada di langit. Iya, bagus sekali. Ada yang menjawab itu pelangi ya. Ya, jadi busur yang berwarna-warni itu namanya apa? Pelangi. Ya, pelangi adalah merupakan tanda perjanjian Allah dengan Nuh dan keturunannya. Nah, anak-anak, jika Allah melihat pelangi, Allah selalu ingat akan janjinya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada manusia. Anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nuh dan keluarganya, orang-orang yang taat kepada Allah. Sekarang Putri mau tanya, siapa anak-anak yang di sini taat kepada perintah Allah? Bagus, puji Tuhan, semua tunjuk jari ya, semua tunjuk jari ya. Inilah anak-anak Tuhan yang taat pada Tuhan ya. Nah, anak-anak, sekarang Putri mau tanya lagi, apa buktinya kalau kamu taat pada Tuhan? Putri akan kasih contoh ya. Ya, anak-anak, ketika anak-anak janji bahwa hari Minggu, aku mau sekolah Minggu. Nah, ini cerita sebelum pandemi ya. Aku mau sekolah Minggu. Nah, besok Minggu pagi, ibu atau mama membangunkan. Ayo bangun, yuk bangun, sekolah Minggu. Ada yang marah enggak kira-kira? Oh, tidak ada ya, tidak ada yang marah. Bagus, semua taat. Bangun dan kemudian mau mandi, siap-siap untuk berangkat sekolah Minggu. Nah, kalau sekarang masa pandemi, anak-anak dibangunkan juga oleh mama. Ayo bangun, kita ibadah dulu, ibadah online ya. Anak-anak juga mandi dulu kan? Iya, kalau mandi dulu, kemudian pakai baju yang bagus, lalu kemudian ikut ibadah online. Nah, inilah merupakan bentuk ketaatan kalian. Ya anak-anak ya, itu salah satunya bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan tidak akan mengingkari janjinya. Ketika berjanji akan bangun pagi untuk sekolah Minggu, ya bangun pagi betul, nggak mengingkari janji. Allah sudah memberikan contoh bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita pun ketika kita janji, ya nggak boleh mengingkari janji. Nah, itulah anak-anak cara kita atau bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama nanti akan mempersembahkan persembahan kita ya. Namun anak-anak, nanti juga ada tugas-tugas dari Bu Guru Sekolah Minggu tentang aktivitas yang harus dikerjakan di rumah ya. Nah anak-anak, sebelum kita selesai, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami semuanya untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Untuk selalu menepati janji. Dan berikanlah kami hati yang penuh sukacita di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini.
dan berkatilah hidup kami selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebentar kita juga mau mengumpulkan persembahan nih Kak Vinta. Mengumpulkan persembahannya, jangan lupa nanti dimasukkan ke amplop. Iya. Kemudian amplop putihnya itu nanti bisa dimasukkan ke amplop kotak APP yang akan kita buat saat aktivitas ini nanti ya Kak. Bener banget. Atau mungkin bisa dititipkan kepada orang tua. Jadi nanti orang tua bisa datang ke gereja waktu ibadah, ya benar. bisa dimasukkan ke sana. Jangan lupa dituliskan persembahan sekolah minggu. Ya Kak ya. Bener. Kalau enggak, adik-adik di rumah bisa dimasukkan dulu ke dalam celengan yang minggu lalu udah adik-adik buat di dalam aktivitas. Jadi nanti kalau ayah dan ibu nih sudah mengambilkan amplopnya nih Kak, bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut. Betul. Yuk, sekarang kita mau persembahan, kita mau pujikan, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita mau berdoa dulu, doa persembahan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keceriaan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau memperbolehkan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus memberikan kelimpahan kepada semua. Tuhan Yesus memberikan kelimpahan kepada kami, kesehatan dan kebahagiaan. Dan saat ini Tuhan, acara sekolah minggu akan berakhir. Biarkan berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami setiap hari. Dan Engkau memberikan kelimpahan, berkat, dan rahmat setiap hari kepada kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita tadi udah memuji nama Tuhan nih Kak Vinta. Udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah berdoa bersama-sama, kita udah memberikan persembahan juga. Sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya kita mau ngapain Kak Vinta hari ini? Kita bikin aksi puasa Paskah atau APP. Kita buat kotak seperti ini. Yang sebelum ini yang belum dihias. Dan ini yang sudah dihias. Nah, kotaknya ini nanti adik-adik bisa minta ke ayah atau ibu di rumah. Nah, nanti boleh dihias sekreasi adik-adik yang di rumah. Boleh pakai apapun yang ada di rumah ya Kak. Bener banget Kak Vinta. Barang-barang yang ada di rumah yang nggak kepakai atau mungkin yang belum terpakai di rumah kayak buat pohon Natal ya Kak ya. Bener. Atau tanaman kering yang ada di rumah juga pita-pita seperti ini. Bisa adik gunakan untuk menghias. Nah Kak, kalau kita lukis atau kita warnai gitu boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Boleh. Kita tempel-tempel gambar atau apa gitu biar lebih ceria, lebih berwarna, itu boleh banget ya Kak kalau dia. Bener. Dan jangan lupa untuk adik-adik yang di rumah nih Kak, minta tolong sama ayah dan ibu untuk memvideokan kegiatan adik-adik nih ketika menghias dan memfoto hasil kreasi kreasi adik-adik waktu bikin ini. Benar. Jadi prosesnya waktu gunting-gunting, waktu menempel itu difoto, di video, kemudian dikirim ke WhatsApp grup sekolah minggu GKJ Banyumane. Nanti biar kita juga tahu nih hasil dari adik-adik semua. Pasti kan bagus-bagus semua, keren-keren ya Kak Vinta ya. Dan nanti jangan lupa diisi persembahan atau mungkin kalau adik-adik
nggak jajan, adik-adik waktu dikasih uang sama orang tua, adik-adik nggak mau jajan, boleh nih dimasukkan ke sini. Jadi bisa tiap hari kalian isi. Oh gitu Betul, ya Kak, ya? Kak. Berarti nggak cuma saat persembahan aja, Iya, tapi nggak hanya ketika itu. kita diberikan uang jajan, kita nggak jajan, atau kita menyisihkan dulu, boleh ya Kak kita Boleh. dimasukkan ke sini ya. Oh, Nanti gitu. dikumpulkannya kapan ya Kak ya? Aduh, kapan ya Kak kira-kira ya? Kapan Kak Dreda? Kak Dreda tahu? Oh, ada yang di rumah, ada yang tahu? Tanggal 4 April ya Kak ya? Ya, bener banget. Iya. Nanti kota ini adik-adik kumpulkan tanggal 4 April 2021. Oke, kemudian setelah itu kita obrolin tentang lomba ya Kak ya? Oh, lomba apa tuh Kak? Lomba Paskah Oh, Kak. adik-adik yang di rumah penasaran lomba Iya. Paskahnya apa aja? Gimana nih Kak? Udah pada penasaran nih kayaknya. Wah, iya pasti. Mau dikasih Soalnya tahu? ada hadiahnya. Oh, hadiahnya banyak Kak. Oh, hadiahnya banyak banget. Oke. Nah, untuk lomba Paskah tahun ini kita ada 2 kategori nih Kak. Untuk kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 SD akan diadakan lomba telling story. Nah, lomba ini nanti adik-adik boleh pilih satu dari beberapa ayat yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu nih Kak. Nah, Iya. terus gimana sih Kak kalau udah di-share ayat-ayatnya gitu? Caranya sih gampang banget nih Kak. Oh, Boleh adik-adik di rumah minta tolong sama ayah dan ibu yang di rumah untuk membantu apa sih pesan dari ayat tersebut. Terus nanti ayah dan ibu bisa membantu videokan atau membantu bagaimana sih caranya kita harus menyampaikan pesan dari firman tersebut. Oh. Nah, nanti isi dari video itu juga terserah adik-adik nih. Bentuk kreativitasnya seperti apa, boleh menggunakan bahasa adik-adik juga yang di rumah sehari-harinya seperti apa. Nah, jangan lupa dalam perekamannya nanti direkam secara landscape dan maksimal perekamannya 5 menit. Nah, video itu nanti dikirimkan ke Bu Eni maksimal tanggal 14 Maret. Oke, nah ada lagi nih yang kedua. Apa nih Kak Vinta lombanya nih? Oke, yang tugas yang kedua adalah untuk adik-adik kelas sukacita dan kesetiaan. Jadi yang belum sekolah sampai kelas 2 SD ya Kak ya. Benar. Itu bikin telur Paskah. Jadi kalian boleh pakai menghias telur Paskahnya nggak cuma satu boleh. Jadi bisa lebih dari satu ya Kak ya. Jadi dibebaskan ya Kak, satu Iya, boleh, iya. 2 boleh ya. Boleh. Oke. Terserah sama kalian. Oh, Dan telurnya disediakan sendiri-sendiri di rumah ya adik-adik semuanya ya. ya. Dan jangan lupa hias telur Paskah itu nanti dikirim ke grup sekolah minggu. Benar. Itu nanti kalian jangan lupa ngirim foto-fotonya saat kalian membuat telur Paskahnya. Oke. Jadi kayak menghiasnya Iya. itu di Videokan ya, Pak? Iya, di video atau di foto Oke. boleh. Terus nanti dikirimkan ke Kak Tanti. Oke. Nah, ada berapa foto sih Kak yang harus kita kirimkan ke Kak Tanti? Ada 5. Oh, ada 5. Iya, jadi Ada syaratnya Kak? Iya. Mhm. Jadi yang satu, yang foto pertama Iya. itu foto kalian bersama bahan-bahan Oh. membuat telur itu. Oke, berarti yang Menghias pertama telurnya. Iya. foto kita bersama bahan-bahan apa aja yang akan kita pakai ya Kak Iya. ya. Terus Oke. yang kedua, foto kita Iya. bersama dengan orang tua saat kita membuat telur Paskah. Oh, berarti yang kedua foto kita bersama Iya. orang tua ketika kita membuat atau menghias telur Paskah itu ya Iya. Kak. Oke. Kemudian sisanya Mm-mm. kalian foto dari sisi yang berbeda. Jadi Oh. telur-telurnya ditata Iya. sedemikian rupa, kemudian difoto dari sisi yang berbeda. Oke, berarti Gitu. sisanya tuh ada 3 foto. Iya. Nanti difoto dari sisi-sisi yang berbeda Betul, ya Kak. iya. Oke, semuanya dikirimkan ke Bu Tanti. Iya. Oke, mau ngingetin lagi nih Kak. Mm-mm. Batas terakhir pengumpulan untuk lomba telling story dan menghias telur ini kapan sih Kak? 14 Maret. Oke, Iya. jangan lupa tanggal 14 Maret batas terakhir untuk adik-adik semua mengirimkan hasil video telling story maupun menghias Foto-foto, telur. Iya, menghias telur. Oke. Yang dikirim bukan telurnya ya, Dek, tapi Oh, foto-fotonya. oke. Nanti tiba-tiba ke Kak Tanti semua bawa telur. Enggak, tapi Nanti fotonya. Kak Ketanti bingung ya Kak ya. Apa kok banyak telur di sini? Oke. Karena akan banyak sekali hadiah-hadiah untuk adik-adik yang di rumah yang sudah mengirimkan hasil video maupun foto-foto tadi Iya. ya Kak. Iya. Oke. Oke, sekarang kita sudah
selesai semuanya, acara sekolah minggu sudah selesai, Ya. kita menutup acara kita dengan memujikan apa Kak? Pujian Pujian? kasih Yesus, Iya. indah oh indah. Kasih Yesus, indah 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 indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, ibadah hari ini sudah selesai nih Kak Iya. Vinta. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.